Selamat siang semuanya, selamat siang adik-adik dari SMA 3 Cimahi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, mudah-mudahan teman-teman masih diberikan kesehatan ya. Masih diberikan juga semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran baik di sekolah maupun bersama kami ya di Bimbel Tridaya. Nah, pada siang hari ini ya, senang sekali Kak Indra kembali menjumpai teman-teman dalam pembahasan soal-soal prediksi UTBK ya untuk yang ketiga kalinya. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan kembali membahas dan menjelaskan tentang soal-soal UTBK, baik itu dari pemahaman bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, dan nanti mudah-mudahan masih ada waktu kita bahas materi penalaran umum seperti itu. Oke, teman-teman sudah pada pegang soalnya ya? Kita hari ini akan mulai membahas dari materi pertama dulu ya, yaitu pemahaman bacaan dan menulis seperti itu. Silakan adik-adik boleh langsung disimak soalnya dari nomor 21. Seperti yang sudah sering Kakak katakan bahwa pemahaman bacaan dan menulis, pertanyaannya banyak menanyakan tentang kebahasaan. Entah itu gagasan utama, memperbaiki sebuah kalimat, atau menentukan kalimat tersebut efektif atau tidak seperti itu. Termasuk pada soal nomor 21. Itu ada sebuah teks yang terdiri atas 3 paragraf. Kita jangan lihat dulu pertanyaannya, jangan lihat dulu teksnya, tapi kita lihat dulu isi pertanyaannya, apa yang ditanyakan. Kita lihat soal nomor 21, gagasan utama paragraf pertama. Seperti yang sudah sering Kakak sampaikan, gagasan utama itu adalah intisari dari kalimat utama ya. Semua tentu sudah pada paham. Kalimat utama letaknya ada yang di awal, deduktif, ada yang di akhir, induktif, ada yang campuran, alias yang di awal dan di akhir. Kalau pada paragraf ini, dari kalimat nomor 1 sampai kalimat nomor 5 di paragraf pertama, itu kalimat utamanya ada di depan, yaitu dewasa ini, ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Itu adalah kalimat utamanya. Sehingga ide pokok pada teks tersebut adalah yang A. Kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Itu ada pada paragraf pertama, kalimat utamanya di awal seperti itu ya. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Ini masih tergolong mudah ya. Harusnya ini tidak jadi masalah buat teman-teman semua di sini seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 22. Penggunaan diksi. Diksi itu apa sih? Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi kita lihat pada kalimat keberapa, apakah 1, 3, 4, 8, dan 10, yang penggunaan diksinya tidak tepat atau salah. Bisa dari penggunaan imbuhannya yang salah misalnya, atau misalkan pilihan katanya tidak baku dan sebagainya. Kita lihat pada soal nomor 22, kesalahan penggunaan diksi itu ada di kalimat ketiga pada paragraf pertama. Kenapa pada kalimat ketiga? Coba kita lihat. Paragraf tersebut membahas tentang lingkungan yang dirusak oleh ulah manusia. Kemudian pada kalimat kedua, akibatnya krisis lingkungan yang terjadi dalam skala nasional dan global sudah sampai pada tahap yang serius mengancam eksistensi planet bumi tempat manusia, hewan, dan tumbuhan melangsungkan kehidupan. Kalimat ketiganya, salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah adanya degradasi lahan yang cukup nyata di depan mata. Nah, pada kalimat ketiga ada diksi yang tidak sesuai dengan kalimat yang dibahas pada paragraf tersebut, yaitu degradasi lahan. Kenapa degradasi lahan salah? Karena seharusnya degradasi lingkungan.
Degradasi itu kan ini ya, penurunan seperti itu. Jadi yang dibahas di sini adalah tentang lingkungan, bukan tentang lahan. Jadi yang tepat pada kalimat tersebut diubah dengan cara mengubah degradasi lahan menjadi degradasi lingkungan. Itu yang benar. Karena apa? Karena yang dibahas di situ adalah tentang lingkungannya yang mengalami kerusakan akibat oleh manusia seperti itu. Itu ya, nomor 22. Kemudian di nomor 1 tidak ada masalah ya, di situ perusakan betul ya. Kata dasarnya rusak diberi imbuhan pe menjadi perusakan, bukan pengrusakan. Kemudian di kalimat nomor 4 itu juga tidak kita temukan kesalahan penggunaan kata ya. Kuantitas dan kualitas itu betul ya. Yang salah adalah kalau menggunakan KWA. Misalnya KWA litas, itu salah. Dalam bahasa Indonesia, kata KWA itu tidak baku, termasuk pada kata kualitas, frekuensi, konsekuensi, kwitansi, itu yang benar tidak menggunakan KW seperti itu. Dalam teks tersebut, kalimat nomor 4 sudah tepat. Begitupun dengan kalimat nomor 8, salah satu akibat yang dirasakan oleh masyarakat adalah banjir yang terjadi di berbagai pelosok tanah air. Tidak ada kata yang aneh dalam kalimat nomor 8, termasuk kalimat nomor 10. Bencana banjir sudah pasti menyebabkan berbagai korban, kesusahan, dan kerugian harta benda, bahkan nyawa manusia. Di situ semua katanya aman, tidak ada kata yang salah. Artinya nomor 22 tadi jawabannya adalah kalimat ketiga pada kata lahan yang seharusnya diganti dengan lingkungan. Itu ya, nomor 22. Nah, nomor 23, kalau tadi diksinya, pilihan katanya, kalau nomor 23 adalah penggunaan tanda bacanya. Berarti pada kalimat keberapa kita melihat kesalahan tanda baca pada paragraf tersebut atau pada kalimat tersebut. Jawabannya adalah kalimat nomor 14. Kenapa? Seperti yang sudah Kakak sampaikan ya, penggunaan konjungsi di dalam sebuah kalimat itu ada 4 macam. Konjungsi. Ada konjungsi koordinatif, Konjungsi koordinatif itu yang menghubungkan kalimat yang setara. Konjungsinya digunakan di dalam sebuah kalimat. Ada dan, kemudian atau, kemudian tetapi, ada melainkan, ada sedangkan. Nah, untuk 3 kata terakhir yang tadi Kakak sebutkan, melainkan, sedangkan, sama tetapi, penggunaannya di dalam sebuah kalimat wajib didahului oleh tanda baca koma. Misalnya, aku ingin membeli HP baru misalnya, koma, tetapi uangku belum cukup misalnya. Itu adalah penggunaan yang tepat. Aku menyukai sepak bola, koma, sedangkan ayah menyukai bola basket misalnya. Itu betul menggunakan tanda koma pada bagian depannya. Itu yang pertama, koordinatif. Yang kedua adalah subordinatif. Kalau subordinatif itu yang tidak setara. Biasanya dipakai pada inti kalimat atau pada anak kalimat sama induk kalimat. Seperti konjungsi karena, kemudian jika, kalau, kemudian walaupun, meskipun, dan sebagainya. Nah, keempat atau kelima konjungsi ini yang Kakak tuliskan, itu penggunaannya pakai koma jika anak kalimat mengawali induk kalimat. Konjungsi-konjungsi ini biasanya
diletakkan pada anak kalimat atau mengawali sebuah anak kalimat. Misalnya, aku menyukainya sejak lulus SMA misalnya. Aku menyukainya sejak lulus SMA. Di situ ada konjungsi atau kata penghubung, yaitu kata sejak. Artinya, sejak lulus SMA, ini adalah anak. Ini adalah konjungsi. Anak selalu diawali oleh konjungsi. Ini nih, konjungsinya. Dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan ini adalah induknya. Kalau situasinya seperti ini, kalimatnya, teman-teman tidak perlu menambahkan koma setelah kata menyukainya atau sebelum sejak. Teman-teman nggak perlu menambahkan koma. Yang pakai koma jika anak kalimatnya dipindah ke depan, kemudian induk kalimatnya dipindah ke belakang. Sejak lulus SMA, koma, aku menyukainya. Itu baru benar. Itu ya. Begitupun dengan konjungsi-konjungsi ini. Kalau ininya di depan, teman-teman pakai koma, tapi kalau di belakang tidak perlu pakai koma. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada korelatif. Kalau korelatif, itu konjungsinya berpasangan. Jadi dalam satu kalimat ada dua konjungsi yang berpasangan. Dan pasangan-pasangan ini jangan ditukar-tukar dengan konjungsi yang lain. Contohnya, yaitu konjungsi baik maupun. Jangan diganti kata maupun dengan dan. Misalnya, baik fisika dan kimia, keduanya merupakan materi yang keluar dalam soal UTBK misalnya. Itu salah. Yang benar adalah baik maupun, jangan baik dan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak hanya, tetapi juga. Ini pasangannya sudah sama. Tidak hanya, tetapi juga. Dan yang ketiga adalah bukan hanya, melainkan juga. Jadi jangan dipasangkan dengan yang lain, kedua konjungsi ini ya. Misalnya tidak hanya dengan melainkan, bukan hanya dengan tetapi, itu salah. Yang benar adalah tidak hanya tetapi juga. Misalnya, dia tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. Itu betul. Cantik dan pintar itu merupakan kata sifat atau adjektif. Boleh kita pakai menggunakan tidak hanya tetapi juga. Namun, kalau bukan hanya melainkan juga, itu diisinya oleh kata benda atau nomina. Misalnya, dia bukan hanya seorang artis, melainkan juga seorang politisi misalnya. Itu betul. Artis dan politisi adalah nomina ya, kata benda. Jadi kita menggunakannya bukan hanya dan melainkan. Sering kita menjumpai dalam soal dua pasangan ini, itu biasanya diacak-acak. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi mana pasangan yang tepatnya. Itu ya. Yang ketiga. Satu lagi adalah konjungsi antar kalimat. Kalau yang tadi 1-3 penggunaannya di dalam satu kalimat. Sedangkan yang keempat antar kalimat artinya dipakai untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, teman-teman menulis kalimat terlebih dahulu. Set, titik. Setelah titik, ke kalimat selanjutnya, kalimat yang kedua, ini teman-teman harus mengawalinya dengan konjungsi. Setelah konjungsinya, jangan lupa teman-teman ikutkan tanda baca koma di sini. Artinya konjungsi antar kalimat, tanda baca komanya diletakkan setelah konjungsi. Ada apa saja? Banyak. Ada jadi, ada namun, ada akan tetapi, ada padahal, ada dengan demikian, ada oleh karena itu,
Kemudian selain itu, dan masih banyak yang lainnya. Nanti teman-teman bisa sambil baca-baca sendiri ya. Itu adalah penggunaan konjungsi antar kalimat. Salah satunya adalah konjungsi padahal. Setelah padahal, teman-teman ikutkan koma. Misalnya, Andi tidak masuk kantor. Titik. Padahal, koma, dia sedang tidak sakit misalnya. Itu adalah penggunaan yang tepat untuk konjungsi padahal. Artinya, nomor 23 letak kesalahannya ada pada kalimat nomor 14 ya. Di situ memang ada kata padahal, namun setelah kata padahalnya di situ tidak menggunakan tanda baca koma. Seharusnya kita tuliskan koma di situ. Itu ya. Soal nomor 23 jawabannya adalah yang D. Oke. Kemudian soal nomor 24, apakah penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan? Ini soal yang mudah sebetulnya karena tidak terkait dengan isi materi ya. Ini mah berarti jawabannya sudah pasti ada dalam teksnya. Teman-teman tinggal baca isi teksnya dengan teliti, nanti akan menemukan apa penyebab dari kerusakan lingkungan yang dijelaskan pada teks tersebut. Setelah kita baca di kalimat nomor 15, penyebabnya adalah cara pandang dan pemahaman manusia tentang sistem lingkungan mempunyai andil besar terhadap kerusakan lingkungan. Itu jawabannya di kalimat nomor 15. Jadi nomor 24 jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Oke, bisa kita lanjutkan. Nomor 25, simpulan. Simpulan itu adalah hasil menyimpulkan. Kita baca terlebih dahulu semua isi teksnya, kita tarik simpulannya. Pada teks tersebut kan membahas tentang lingkungan ya, yang intinya rusak akibat ulah manusia. Yaitu simpulan dari teks tersebut adalah yang A, kerusakan lingkungan selalu disebabkan oleh ulah manusia. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa salah satu atau penyebab dari kerusakan lingkungan, seperti yang tadi dijelaskan pada kalimat nomor 15, adalah gara-gara ulah manusia. Jawabannya adalah yang A. Itu untuk teks yang pertama. Oke, mudah ya? Intinya teman-teman harus teliti dalam memahami isi soalnya, kemudian mencari dalam teksnya pun juga sama, harus cermat seperti itu. Sip? Oke, lanjut soal nomor 26 sampai nomor 30. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf. Teman-teman jangan ini ya, wah panjang paragrafnya, kemudian nyerah, ngasal. Nggak boleh seperti itu. Lihat dulu isi pertanyaannya. Misalnya di soal nomor 30, berikut merupakan kesalahan penggunaan tanda baca pada paragraf ketiga misalnya. Artinya kita nggak baca tuh isi paragraf ke-1 dan keduanya. Jadi bisa lebih efektif dan tidak buang-buang waktu. Jadi kita lihat dulu perintahnya, baru kita cari dalam teksnya. Oke? Nomor 26, konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf ketiga. Itu paragraf ketiga pendek tuh. Kalimatnya dimulai dari sebagian negara maju seperti Amerika Serikat telah memerluas sistem pertahanan titik. Kalau sudah ada titik di situ, berarti itu merupakan konjungsi antar kalimat ya. Tadi sudah kita bahas, maka penggunaan yang tepatnya yang pasti bukan melainkan dan sedangkan. Melainkan sama sedangkan ini adalah konjungsi intra kalimat di dalam satu kalimat. Kalau itu kan antar kalimat, letaknya di depan sebuah kalimat. Maka yang paling pas antara akan tetapi, oleh karena itu sama dengan demikian. Ketiga-tiganya bisa. Namun yang cocok dan nyambung dengan isi paragraf tersebut yang mana? Coba kita lihat.
Sebagian negara maju seperti Amerika Serikat telah memperluas sistem pertahanan. Bagi sebagian negara lainnya, skema rekayasa besar seperti itu akan sulit dilakukan. Berarti itu hal yang bertentangan ya? Di bagian pertamanya, sebagian negara maju telah memperluas sistem pertahanan. Sulit dilakukan. Berarti pertentangan dong. Yang tepat tentu saja jawabannya adalah akan tetapi. Ini ya, akan tetapi. Tetapi sama akan tetapi maknanya sama, tapi perbedaannya adalah kalau tetapi digunakan di dalam satu kalimat, sedangkan akan tetapi dipakai untuk menghubungkan antar kalimat. Kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Itu nomor 26. Oke, lanjut nomor 27. Kesalahan penulisan kata terdapat pada kata apa di kalimat keberapa? Teman-teman sebetulnya nggak perlu melihat isi teksnya ya, karena dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, dan sampai E, bukan sampai F, itu ada kata yang penulisannya salah dengan kata lain di situ tidak baku ya. Pada kata apa? Jawabannya adalah pada kata ilmuwan. Ilmuwan itu salah. Penggunaan imbuhannya bukan ilmu ditambah an, tapi penulisannya adalah ilmu ditambah akhiran wan menjadi ilmuwan. Sama seperti bentuk kata yang lainnya, sastra ditambah wan, sastrawan, karya ditambah wan, karyawan, kemudian warta, berita ditambah wan, wartawan. Itu adalah penggunaan yang benar untuk kata ilmuwan. Akhirannya adalah wan, bukan an. Sementara bumi di situ sudah tepat, kemudian ekstrem, betul ya? Yang benar itu ekstrem, bukan ekstrim. Jadi kalau ada pembawa berita atau orang mengatakan cuaca ekstrim sedang melanda Indonesia dalam beberapa waktu ke belakang misalnya, itu salah. Yang benar adalah ekstrem. Diserap dari bahasa Inggris menggunakan X, EXTREM. Dalam bahasa Indonesia diserapnya, X-nya diganti dengan KS. Menjadi ekstrem, bukan ekstrim. Kemudian yang sepertiga itu betul ya. Se itu maknanya satu ya. Per tiga itu makna bilangan pecahan. Semua dirangkai sama seperti seekor, sehelai, seorang, dan sebagainya, itu se-nya nyambung. Kecuali kalau se di situ kita ganti dengan bilangan, misalkan 3/4. Kalau 3/4, penulisan bilangan dalam bahasa Indonesianya adalah 3 spasi per 4. Itu penulisan bilangan pecahan dalam sebuah tulisan seperti itu. Namun kalau tiganya diganti dengan se, itu nyambung. Sama seperti seekor, sehelai, sepucuk, dan sebagainya. Itu ya, nomor 27. Yang E itu istilah bahasa asing sudah tepat ya, ditulis dengan huruf miring. Lanjut, nomor 28. Kesalahan penulisan kata berimbuhan. Teman-teman nggak perlu baca semua teksnya atau semua paragrafnya. Lihat aja dalam pilihan jawaban yang di masuk option kalimat di paragraf keberapa saja. Di situ kan ada 2, 3, 4, 5, 6. Kita fokus ke 5 paragraf tersebut. Yang salah imbuhannya ada pada paragraf ketiga. Tadi ya kalimat yang tadi, Kakak tadi udah baca sebetulnya, itu nggak banget kosakatanya. Coba kita lihat. Sebagian negara maju seperti Amerika Serikat telah memperluas sistem pertahanan. Nah, itu yang salah. Kenapa memperluas salah? Yang alasannya adalah, oke, ini kakak hapus dulu ya. Masih kelihatan ya? Oke, masih kelihatan di sini. Kata dasarnya di situ adalah luas. Ditambah imbuhannya adalah mem sama per, di depan ada 2 imbuhan. Sehingga jika diberi imbuhan memper plus luas, bukan memperluas, tapi memperluas. Yang luluh itu atau yang lebur itu, kalau kata dasarnya diawali oleh K
TSP. Contohnya adalah pengaruh, ditambah menjadi memengaruhi. Kalau memperluas, itu kan kata dasarnya luas, bukan perluas. Kata dasarnya luas, bukan perluas. Sama seperti kata memperhatikan. Banyak siswa yang tidak memerhatikan gurunya ketika menerangkan misalkan. Bukan memerhatikan, tapi memperhatikan. Kata dasarnya bukan perhati, tapi hati, bukan perhati. Oke? Kemudian kata lainnya adalah memeroleh. Indonesia berhasil memeroleh 3 medali emas misalnya. Bukan memeroleh. Kata dasarnya bukan peroleh, tapi oleh. Di depannya ada 2 imbuhan, yaitu mem sama per, seperti itu ya. Jadi soal nomor tadi 28, jawabannya adalah kalimat ketiga pada kata memerluas seharusnya memperluas. Oke, kemudian berikutnya adalah nomor 29. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat keberapa? Jawabannya adalah yang B, kalimat kedua, paragraf ke-6. Coba teman-teman lihat paragraf ke-6, kalimat kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dimulai dari kalimat satunya adalah dampak dari hal-hal tersebut adalah ancaman terhadap penghidupan dan infrastruktur di tepi pantai. Itu mah aman ya. Infrastruktur dirangkai, kemudian penghidupan sudah betul. Namun, di kalimat selanjutnya atau kalimat keduanya di paragraf ke-6 tersebut, coba teman-teman baca. Itu akan ngegantung kalimatnya. Coba kita lihat. Untuk mengukur seberapa cepat dan seberapa banyak kemungkinan hilangnya garis pantai. Udah, cuma gitu doang. Apa maksudnya? Kalimatnya ngegantung, kurang jelas. Jadi yang tidak efektif adalah kalimat kedua pada paragraf ke-6. Oke, itu nomor 29. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 30, ini soal terakhir di teks tersebut. Penulisan kata depan yang tidak tepat terdapat pada paragraf keberapa? Sama seperti tadi. Teman-teman lihat, langsung pilihan jawabannya. Langsung fokus ke paragraf tersebut, seperti itu. Jawabannya di paragraf keempat. 1, 2, 3, 4. Dimulai dari kata kemungkinan. Coba teman-teman sambil baca ya. Kita lihat sama-sama. Kemungkinan dampak terbesar akan dirasakan oleh Australia. Di situ aman ya, tidak ada keanehan. Kemudian, sebab hampir 15 km garis tepi pantai putih akan tersapu dalam 80 tahun ke depan. Nah, itu. Kesalahan penggunaan kata depan ada pada kata ke depan. Ke depan itu seharusnya penulisannya adalah ke spasi depan. Lawan katanya adalah di depan. Adik sedang duduk di depan rumahnya. Dia pergi ke depan rumahnya. Kalau di merujuk pada tempat, kalau ke merujuk pada tujuan. Jadi ke depan jangan ditulis dirangkai, tapi harus dipisah seperti itu. Oke? Itu nomor 30. Oke, kita lanjutkan soal nomor 31. Oke, adik-adik kita lanjutkan ya. Soal nomor 31, 32, 33, 34, sama 35. Itu ada teks baru ya. Teksnya pendek sih. Ini bisa lebih mudah seharusnya ya. Ini kakak hapus dulu. Oke, soal nomor 30, soal nomor 31, nomor 31 ya, tadi 30 sudah. Itu ada sebuah teks, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 paragraf. Pertanyaan pertama,
Apa kalimat inti pada kalimat ketiga? Teman-teman tentu sering ya melihat pertanyaan tentang menentukan inti kalimat dalam sebuah soal UTBK seperti itu. Jadi intinya, inti kalimat itu, teman-teman, tentukan kalimat dasarnya. Jadi teman-teman akan diperlihatkan sebuah kalimat yang sudah luas, artinya kalimat tersebut sudah ditambah dengan konjungsi, dengan anak kalimat, dan sebagainya. Dalam inti kalimat, pertama, teman-teman cukup tentukan subjek plus predikat, itu yang pertama. Kalau kalimatnya Oke, subjek plus predikat itu kalau kalimatnya transitif, kalimatnya intransitif, artinya tidak membutuhkan objek. Kemudian boleh dengan subjek, predikat, ini biar jelas ya, kakak ulangi. Oke, inti kalimat yang pertama, teman-teman, yang dimasukkan dalam pilihan jawaban adalah subjek plus predikat, subjek plus predikat plus objek, atau subjek plus predikat plus pelengkap. Itu yang harus adik-adik masukkan. Yang kedua, keterangan tidak ada. Kalau misalkan dalam kalimatnya ada keterangan, teman-teman hapus keterangan tersebut. Kemudian yang ketiga harus kata bukan frasa. Artinya kalau masih berupa frasa, teman-teman ubah menjadi bentuk kata. Misalnya nih, contoh kalimatnya ya. Masih ada nih. Harus induk, bukan anak. Dalam artian ini anak kalimat ya. Jadi kalau ada anak kalimat, teman-teman coret. Misalnya nih, sejak seminggu yang lalu, banyak karyawan yang bekerja di PT Gemilang menyerahkan bantuan untuk korban bencana banjir misalnya di Sulawesi misal. Nah, biasanya inti kalimat seperti ini. Jadi teman-teman akan dihadirkan sebuah kalimat yang panjang ya. Teman-teman tentukan inti kalimatnya. Nah, pada kalimat ini bisa kita identifikasi apa inti kalimatnya. Pertama, apakah di situ ada anak kalimat dan induk kalimatnya? Jawabannya ada. Kenapa? Ini ada kata sejak. Otomatis, sejak seminggu yang lalu sampai koma, itu adalah anak kalimat. Teman-teman, jangan masukkan dalam pilihan jawaban. Itu teman-teman harus hapus. Sejak seminggu yang lalu. Karena apa? Yang ditanyakan harus induk, bukan anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tentukan subjeknya. Subjeknya adalah banyak karyawan. Namun, karena di situ ada konjungsi yang, maka kalimat selanjutnya atau bagian setelah yang itu masih merupakan subjek. Sampai mana subjeknya? Sampai bekerja di PT Gemilang. Kenapa subjeknya panjang? Ada ini. Ada kata yang.
Artinya, bekerja di PT Gemilang masih merupakan bagian dari subjek. Subjeknya dalam kalimat ini sangat panjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata. Itu disebut frasa. Ada lebih dari satu kata, tapi menempati satu fungsi. Itu disebut frasa. Syaratnya dalam kalimat inti harus kata. Artinya dalam subjek tersebut kita ambil unsur utamanya saja, yaitu kata karyawan. Ini bisa kita hapus. Yang bekerja di PT Gemilang juga bisa kita hapus. Ini menyerahkan ya. Oke, itu subjeknya sudah ada. Kemudian berikutnya adalah predikatnya. Predikatnya dalam kalimat tersebut biasanya diawali oleh kata kerja yang menggunakan imbuhan me. Termasuk pada kalimat ini. Ini adalah predikatnya. Menyerahkan. Predikatnya sudah berupa kata, bukan frasa. Jadi, ini nggak perlu dihapus. Ini tadi karyawan sebagai subjek, menyerahkan sebagai predikat. Karena menyerahkan merupakan kata kerja transitif, bantuan, otomatis ini objek. Untuk korbannya, ini keterangan, teman-teman coret. Di Sulawesi juga keterangan tempat, teman-teman coret. Jadi inti kalimat pada kalimat tersebut adalah karyawan menyerahkan bantuan seperti itu. Itu ya untuk menentukan inti kalimat seperti itu. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke soalnya. Nomor 31 pada kalimat ketiga. Oke, para peneliti itu adalah subjeknya. Dari Leibniz Institute for Food System Biology di Technical University of Munich, itu adalah keterangannya. Keterangan tempat, teman-teman hapus. Menemukan adalah predikatnya. Adanya asam amino langka sampai bawah itu adalah keterangannya seperti itu. Tapi teman-teman cukup ambil subjek predikatnya saja. Oleh karena itu, inti kalimat tersebut menggunakan pola ini, SP. Relawan atau para peneliti menyerah atau menemukan. Jawabannya adalah yang A. Itu nomor 31 ya. Para peneliti sebagai subjek, menemukan sebagai predikat. Jadi menggunakan pola SP. Seperti itu ya. Harusnya sih peneliti menemukan, tapi karena di situ tidak ada jawabannya, nggak apa-apa. Para peneliti menemukan. Itu jawaban yang paling mendekati. Itu ya. Nomor 31. Nomor 32. Pada kalimat pertama ada tanda kutip. Tanda kutip di situ, buah yang dijuluki raja, semua buah ini mungkin tidak banyak disukai karena baunya yang sangat tajam. Pada kata raja, di situ ditulis dengan tanda kutip 2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang A. Menandakan kata tersebut mempunyai arti khusus. Jadi kalau kita menuliskan arti khusus dalam sebuah kalimat, itu ditulis dengan tanda kutip 2. Seperti itu. Oke, sip. Jadi misalkan dia memberikan amplop kepada karyawannya. Amplop di situ kan maknanya khusus, bukan amplop dalam makna sebenarnya seperti itu. Jadi ditulis dengan tanda kutip 2. Itu ya. Nomor 32 jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 33. Pernyataan implisit yang tidak sesuai dengan teks tersebut. Jadi teman-teman tinggal menentukan pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Mana yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Ini mah mudah ya, tidak ada materinya. Jadi teman-teman tinggal fokus teliti pada isi teks tersebut. Jawabannya adalah yang E. Buah durian tampak tidak biasa dan terkadang dianggap menjijikan bagi semua orang barat. Di situ ada pada kalimat ke-7.
Bahkan bagi sebagian orang barat yang tidak terbiasa mengonsumsi durian, buah ini tampak tidak biasa dan terkadang dianggap menjijikan. Dalam teksnya sebagian, namun dalam pilihan jawabannya semua. Berbeda dong, itu jawabannya. Tidak sesuai. Itu ya, nomor 33, jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 34, bentuk kata yang tidak tepat. Nomor 34, jawabannya ada pada kalimat nomor 13. Coba lihat kalimat terakhir, nomor 13, di situ ada kalimat, peneliti juga telah mengkonfirmasi. Seperti yang tadi kakak bahas pada soal sebelumnya ya, tentang imbuhan me yang luluh jika diberi kata dasar yang huruf depannya KTSP. Konsumsi menjadi mengonsumsi. Artinya mengkonfirmasi menjadi mengonfirmasi. Itu kalau huruf keduanya adalah huruf vokal. Konfirmasi keduanya O. Luluh menjadi mengonfirmasi. Pesona, memesona. Pukul, memukul. Sayang, menyayangi. Tanam, menanam. Itu kalau PTKS atau KTSP diikuti huruf vokal. Namun kalau huruf keduanya huruf konsonan, misalnya menstimulus itu tetap. Mengkreasikan itu tetap. Mengkritik itu tetap. Tidak luluh. Jadi nomor 13 ya, harusnya mengonfirmasi. Kemudian nomor 35, penggunaan tanda koma yang tidak tepat ditemukan pada kalimat nomor 5. Di situ, pada kalimat nomor 5, lihat teman-teman ya ke kalimatnya. Kalimat nomor 5, buah ini dikenal karena ukurannya yang besar, koma, dengan kulit tajam dan aromanya yang dianggap seperti campuran belerang dan bawang. Dalam kalimat tersebut, tanda baca koma tidak diperlukan sebelum kata dengan. Jadi harus dihapus. Itu ya. Nomor 35. Itu tentang soal-soal UTBK ya. Khususnya bagian pemahaman dan bacaan menulis, itu banyak menanyakan tentang kebahasaan. Tanda baca, koma, dan sebagainya. Oke. Lanjut. Nomor 36 sampai 39. Judul. Ini juga sering ditanyakan dalam soal ya. Judul itu intinya wayahna teman-teman harus baca isi paragraf atau isi teksnya secara keseluruhan. Kenapa? Karena judul itu harus mencakup semua teksnya, bukan hanya 1-2 paragraf saja seperti itu. Nah, pada paragraf tersebut membahas tentang ilmuwan Amerika Serikat yang mengembangkan perangkat deteksi bakteri dalam hitungan menit. Itu ada pada kalimat pertama sebagai ide pokoknya. Kebawahnya itu masih membahas tentang pengembangan dari perangkat deteksi bakteri dalam hitungan menit tersebut. Dijelaskan secara lebih rinci pada bagian bawahnya seperti itu. Masih membahas tentang itu. Oke? Itu nomor 36. Kemudian nomor 37, teman-teman lihat pada paragraf keempat, kalimat pertama. Ini pada Oh, oke. Kakak ulang ya. 30 sampai 35. Oh, 30 sama 35. Oke. 30 tadi jawabannya adalah yang C ya. Pada paragraf keempat. Kemudian yang nomor 35-nya itu kalimat kelima. Sebelum kata dengan tidak perlu menggunakan koma. Itu ya, 30 sama 35. Kemudian nanti nomor 36 tadi jawabannya adalah yang A. 34. Oke, 34 jawabannya adalah kalimat ke-13. Tadi mengkonfirmasi. Salah, harusnya mengonfirmasi. Oke, ada lagi? Oke, sip. Kita lanjutkan nomor 37. Pada paragraf keempat, kalimat pertama, ada bagian yang rumpang. Ada bagian yang kosong. Kita isi dengan penggunaan kata yang tepat. Lihat.
Menurut Profesor Wong, titik, kandungan kemih merupakan salah satu penyakit akibat infeksi bakteri yang paling populer. Titik di situ yang paling tepat adalah infeksi. Itu membahas tentang penyakit ya, jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian nomor 38, ini sama seperti tadi, mencari pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai itu sering ditanyakan, termasuk mencari kalimat pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut. Oke, ini lagi nggak? Oh enggak. Oke, kita lanjutkan ya, nomor 38. Jawabannya adalah yang E ya. Apa fungsi lain yang ditemukan ilmuwan AS selain mendeteksi keberadaan bakteri? Itu ada pada kalimat pertama, paragraf ketiga, teman-teman. Kalimatnya adalah, selain bisa mendeteksi keberadaan bakteri, perangkat tersebut juga bisa mulai mengklasifikasikan. Itu ya jawabannya. Di soal nomor 38 adalah yang E. Kemudian nomor 39, kita kembali ke paragraf pertama. Di situ ada penggunaan imbuhan yang salah. Pada kata apa di paragraf pertama yang salah? Ada di paragraf pertama kalimat nomor 2 dari kata perangkat. Perangkat itu tercipta oleh tim dari Penn State University dan dipaparkan bla 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 bla. Kata tercipta kurang pas dong. Harusnya menggunakan bentuk di-kan. Menjadi perangkat itu diciptakan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Itu nomor 39. Bukan tercipta, tapi harus diciptakan menggunakan bentuk pasif di seperti itu. Lanjut, nomor 40. Nah, ini tidak berkaitan dengan isi teks ya. Ini pertanyaan independen, tidak terkait dengan isi teksnya di atas. Penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat dalam kalimat yang mana? Coba tebak. Oke. Jawabannya adalah kalimat pertama atau option yang A. Karena sedang ada perbaikan, koma itu adalah anak kalimatnya. Ada konjungsi karena. Saudara dimohon memakluminya. Itu adalah induk kalimatnya. Saudara di situ harus ditulis kapital karena merupakan sapaan langsung. Jadi S-nya harus kapital. Beda dengan kalimat saya memiliki saudara yang tinggal di kota Bali misalnya. Kalau di situ kalimatnya saudara tidak perlu kapital. Tapi kalau misalnya saudara dimohon memakluminya, itu nyapa secara langsung, harus ditulis kapital. Sementara yang lainnya, wakil presiden tidak perlu kapital karena di situ tidak disebutkan namanya. Kemudian yang C, gula Jawa itu adalah nama jenis Jawanya, bukan nama unsur geografis, jadi ditulis dengan huruf kecil. Tempo hari pernah kita bahas kalau tidak salah tentang penggunaan huruf kapital pada bentuk unsur geografis. Yang kapital kalau merujuk pada geografis, tapi yang bukan geografis ditulis kecil. Kemudian yang D juga sama, dannya tidak perlu kapital. Kemudian yang E, Asia Tenggara, Tenggaranya harusnya kapital. Ikut dengan Asia seperti itu. Jumat sebelumnya udah pernah kita bahas tentang arah mata angin ya. Ikut kapital kalau mengikuti nama daerah atau nama kota. Itu ya nomor 40. Itu adik-adik tentang pemahaman bacaan dan menulis. Oke? Sip. Nomor selanjutnya itu tentang Oke, siap. Masih ada waktu 10 menit ya, teman-teman. Kita maksimalkan bahas untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Oke? Intinya,
Kalau pemahaman bacaan dan menulis, tadi teman-teman sudah menyimak sendiri ya, ada banyak soal yang kita bahas, ada beberapa teks juga yang kita bahas, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemahaman bacaan dan menulis, pertanyaannya berkaitan dengan kebahasaan. Teman-teman harus betul-betul paham tentang penggunaan kalimat dalam teks tersebut sudah efektif, sudah tepat, sudah baik dan benar atau belum. Baik dari tanda bacanya, kemudian konjungsinya, huruf kapital tidaknya, kemudian imbuhannya, dan sebagainya. Sekarang, pengetahuan dan pemahaman umum sudah beda lagi kiblatnya. Di pengetahuan dan pemahaman umum biasanya banyak menanyakan tentang gagasan utama, gagasan pokok, makna sebuah kata, baik berupa sinonim maupun berupa antonim. Coba kita lihat, soal nomor 1, ini gampang ya. Gagasan utama paragraf pertama adalah yang A pada kalimat pertama. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Kemudian nomor 42, simpulan paragraf kedua, teks tersebut adalah yang mana? Sama seperti menentukan judul, menentukan simpulan, harus kita baca secara lengkap, secara menyeluruh. Pada paragraf kedua, dimulai dari kalimat nomor 9. Di sini katanya pemakaian minyak dan gas itu sudah mulai ini ya, menipis, kemudian hasil produksinya sedikit sehingga harus ekspor. Nah, pada paragraf kedua, dimulai dari kalimat ke-9, itu adalah langkah-langkahnya yang dilakukan oleh pihak terkait agar minyak dan gas yang dimiliki oleh kita itu tidak semakin menipis. Coba kita lihat, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menuturkan untuk mengurangi ketergantungan bahkan menghilangkan impor migas, Perseroan akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas yang dimiliki Pertamina. Itu adalah upaya yang dilakukan. Ada apa saja? Lihat kalimat ke-10. Ada sejumlah cara yang dilakukan, mulai dari meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan migas existing yang dikelola perseroan. Itu yang pertama. Yang keduanya ada di kalimat nomor 15. Dari sisi pengolahan BBM, Pertamina juga berencana, itu adalah langkah yang kedua, dan yang ketiganya ada di kalimat nomor 16. Itu adalah langkah yang ketiga. Di samping itu, 3 kilang baru juga akan dibangun. Berarti jawabannya, simpulan dari teks tersebut adalah yang E, 3 langkah konkret Pertamina dapat menghentikan ketergantungan impor migas di Indonesia. Ada 3 langkah. Tadi di kalimat nomor 10, nomor 15, dan nomor 16. Oke, itu nomor 42. Kemudian, nomor 43, sama seperti tadi ya, mencari pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai, atau menanyakan tentang pertanyaan yang jawabannya ada atau tidak ada di dalam teks tersebut. 43, ini adalah yang tidak ada. Kalau tadi yang ada, sekarang yang salah. Pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Ada pada jawaban yang D, mengapa konsumsi migas di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu? Itu tidak ditemukan. Hanya dijelaskan tentang konsumsi minyak dan gas di Indonesia itu meningkat saja tanpa disebutkan alasannya. Itu ada pada kalimat nomor 1 dan nomor 2. Konsumsi minyak dan gas di dalam negeri dari waktu ke waktu terus meningkat. Cuma disebutkan aja tanpa dijelaskan apa alasannya. Sehingga pertanyaan yang D tidak disebutkan ya alasannya. Oke? Sip. Lanjut 44. Pada paragraf tersebut terdapat kelemahan, yaitu yang C ya, memiliki kalimat sumbang, ada pada kalimat nomor 8. Kenapa kalimat nomor 8 disebut kalimat sumbang? Karena kalimat nomor 8 itu tidak berhubungan dengan 7 kalimat sebelumnya. Pada 7 kalimat sebelumnya membahas tentang minyak dan gas yang sudah semakin menipis, banyak digunakan, harus mengimpor, tidak bisa memproduksi sendiri seperti itu. Nah, di kalimat nomor 8-nya itu tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Oke, itu ya nomor 44.
Oke, siap. Sekarang kita lanjutkan ya, beberapa teks lagi. Kita masih ada waktu 5 menit ya. Nomor 45. Permasalahan pokok yang dibahas dalam teks tersebut. Sama ya, seperti membahas tentang ide pokok, gagasan pokok, kita lihat kalimat utamanya. Termasuk pada nomor 45, jawabannya adalah yang D ya, limbah sebagai permasalahan serius dalam sanitasi. Itu ada pada paragraf pertama, kalimat pertama. Lanjut. 46, kata serius memiliki makna sebagai berikut, kecuali yang E, lasat. Lasat itu artinya payah, beda dengan serius. Kemudian yang 47, nabati, tentu semua tahu. Makna kata nabati adalah berasal dari tumbuhan. 48, kata padat memiliki makna apa? Jawabannya adalah yang D, yaitu pejal. Oke, ini ya seperti yang tadi kakak bilang. Dalam pengetahuan dan pemahaman umum, banyak pertanyaan tentang makna kata, baik sinonim maupun antonim. Jadi intinya, teman-teman harus betul-betul memiliki pembendaharaan kosakata yang cukup baik. Oke, lanjut. 49, pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah yang B. Penggunaan internet di Indonesia tidak disertai filter konten yang dapat diakses untuk anak dan remaja. Itu ada pada paragraf pertama, kalimat nomor 4. Nomor 50-nya, ide pokok ada pada jawaban yang E ya. Itu risiko dari anak yang menggunakan internet pada kalimat pertama paragraf tersebut. Kemudian nomor 51-nya, kalimat yang tidak padunya adalah yang E. Kalimat nomor 12, karena itu tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Sedangkan nomor 52, di situ kalimat nomor 8 akan menjadi benar jika diperbaiki dengan cara yang A, menambahkan tanda koma setelah konjungsi sementara itu. Sementara itu merupakan salah satu jenis konjungsi antar kalimat. Tadi sudah kita bahas, ada banyak jenisnya. Dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, termasuk sementara itu, seperti itu. Itu ya, soal nomor itu. Jawabannya adalah yang A. Sementara yang tadi, nomor sebelumnya, yang tidak padu, kalimat nomor 12 ya, merupakan kalimat yang pembahasannya tidak sesuai dengan isi yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Itu ada pada kalimat nomor 12. Alasannya adalah kalimat tersebut membahas tentang mengantisipasi dampak dari internet. Sedangkan pada kalimat sebelumnya lagi, itu yang dibahas bukan tentang itu, melainkan tentang akses internet yang perlu mendapat perhatian dan bimbingan. Sehingga antara kalimat nomor 12 dengan kalimat sebelumnya itu tidak padu. Oke, itu pembahasan kita hari ini, teman-teman, tentang pemahaman bacaan dan menulis, serta tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Yang penalaran umum, karena waktunya sudah habis, silakan teman-teman kerjakan sendiri ya, karena intinya ya, nanti akan ada pembahasannya juga di lain waktu ya. Kenapa? Karena kalau penalaran umum bisa dibilang cukup mudah. Di dalam pertanyaannya tidak berkaitan dengan materi. Itu semuanya berkaitan dengan isi teks yang di dalamnya biasanya ada grafiknya, ada tabelnya, dan sebagainya. Jadi kuncinya untuk penalaran umum, teman-teman harus teliti. Itu saja. Seperti itu ya. Itu ya penalaran umum. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, serta pemahaman bacaan dan menulis sudah kita bahas seluruhnya. Oke, gimana adik-adik? Waktu kita sudah habis ya, 14:10. Nggak terasa sudah 1 jam kakak menemani teman-teman pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kakak sampaikan bisa dipahami dengan baik ya oleh teman-teman seperti itu. Intinya dari pembahasan kita hari ini, kakak bisa menyimpulkan bahwa untuk penalaran umum, teman-teman silakan kerjakan karena isi pertanyaannya biasanya berkaitan seluruhnya dengan isi teks yang ada di atasnya. Teman-teman hanya perlu ketelitian. Sedangkan pemahaman bacaan dan menulis, ada teks juga,
kuncinya teman-teman harus paham tentang kebahasaan. Teman-teman harus akrab dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bagaimana kalimat yang tepat, yang efektif, tanda baca yang benar, konjungsi yang benar, dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman umum biasanya banyak menanyakan tentang gagasan utama, gagasan pokok, makna kata, pernyataan yang sesuai, pertanyaan yang sesuai, seperti itu. Itu ya, 3 materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke? Setelah ini, teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena akan dilanjut oleh bahasa Inggris ya. Oke, oleh bahasa Inggris dengan Miss Cahya di soal selanjutnya, seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sebelum kakak tutup dan closing pembelajaran hari ini? Silakan, kakak beri waktu, barangkali ada yang masih mau bertanya. Oke, tidak ada ya? Penalaran umum. Oke, yang penalaran umum nanti akan diberi kunjau ya. Jadi setelah teman-teman mengerjakan, nanti kami memberikan kunjau untuk dicocokkan dengan jawaban teman-teman. Oke? Jangan khawatir, nanti akan di-share kunjaunya seperti itu. Oke? Sip. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kakak tutup? Oke, tampaknya tidak ada ya. Oke deh, kalau gitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kakak tutup pembelajaran hari ini. Sekali lagi, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Setelah ini, teman-teman jangan kemana-mana dulu, akan dilanjut belajar dengan bahasa Inggris dengan Miss Cahya seperti itu. Kebetulan Miss Cahya ini sudah hadir di sini ya. Jadi kakak tutup pembelajaran hari ini. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.